Selama saya mengajar, saya minta di-mute ya nantinya, sehingga kita tidak begitu repot. Untuk saya tutup ruang saya. Kemudian ada berapa orang ini? 42 orang. Bentar, saya foto. Sudah cukup. Nah, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan Anda nanti bisa melalui chat, nanti akan saya catat. Atau mungkin Anda bisa WhatsApp saya, tapi tidak pas saya menjelaskan. Karena kalau saya pun menjelaskan nanti karena ini kelas agak besar ya, sampai 50 orang. Kalau ada pertanyaan jadi ribet, dan ini saya record. Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silahkan melalui WA grup aja, supaya yang lain juga tahu apa yang Anda tanyakan. Dan penjelasan saya mungkin juga bisa dijawab dan semuanya tahu. Maaf suara saya agak parau sedikit, sejak pagi sudah ngajar tadi. Jadi ini langsung saya mulai ya. Sudah nggak ada yang datang lagi kan. Saya sharing dulu. Ini saya berusaha. Jadi kita mulai dengan SAP atau silabus dari perkuliahan ini. Saya harapkan adik-adik di semester keberapa ini? Semester ketiga ya? Betul, semester 3 atau semester? Semester 3, Pak. Semester 3, Pak. Dari elektro semua atau dari mana? Supaya saya bisa... Elektro reguler ya? Iya, Pak. Oke. Nama kuliahnya adalah analisis vektor atau analisa vektor dan peubah kompleks. Jadi kelas ini dan hanya 2 SKS. Tapi Anda tetap harus serius, karena sebenarnya kuliah ini sangat penting untuk orang elektro ya. Jadi analisa vektor ini akan manfaatnya banyak, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi ada 2 jenis, analisa vektor dan peubah kompleks. Nah, kebetulan sejawat saya, senior saya, Prof. Iko itu mengajarkan yang sama, tapi SAP-nya agak terbalik. Kalau beliau dari peubah kompleks dulu baru analisa vektor, kalau saya analisa vektor dulu baru ke peubah kompleks ya. Jadi masa kuliah kita dari ini salah saya, September sampai Januari kalau nggak salah ya. Kemudian nama saya P depannya ini Pak Purnomo, Purnomo Sidi Priambodo ya. Silakan Anda manggil saya Pak Purnomo. Silahkan Anda manggil saya Pak Priambodo juga silahkan. Jadi kalau Anda ketemu di kampus, Anda bisa ketemu saya di ruangan saya di MRPG, gedung MRPG lantai 1, ruang saya di pojok ya. Di situ ada 2 orang, ada Prof. Joko, ada saya di sampingnya. Dan kebetulan nama ruang saya adalah Lab Quantum Optics ya. Kemudian ada email, silakan nanti Anda sudah tahu, Anda sudah mengunduhnya sendiri. Ini WA saya, WhatsApp saya, silakan Anda manfaatkan. Kemudian ya ini jadwalnya ya, dan ruang kelasnya sebenarnya adalah K211 ya. Dan ini yang sangat penting. Jadi kita membagi konsentrasi penilaian. Ada 15% untuk tugas tugas PR homework ya. 15% untuk kuis. Jadi mungkin ada 2 atau 3 kali kuis ya nanti kita selama kelas ini. Kemudian 35% UTS dan 35% untuk UAS. Nah, UAS-nya saya tidak pernah memberikan kuliah
komprehensif, jadi UAS itu bahannya setelah UTS. Ya, paham ya? Jadi, tapi kadang-kadang bahan yang ada di UTS nggak bisa tidak, kadang-kadang masih terbawa di UAS, tapi tidak berarti bahwa bahan di UTS kita bawa, karena pengetahuan yang ada di UTS kadang-kadang bahan sebelum UTS itu kadang-kadang terpakai juga di UAS. Tapi tidak berarti ujiannya ujian komprehensif. Kemudian buku teksnya Erwin Kreyszig, Anda bisa tanya ke senior Anda. Saya punya soft copy-nya, karena ini soft copy bajakan, tidak elok kalau saya tampilkan di Mas ya. Kalau adik-adik membutuhkan, silakan menghubungi saya offline. Mungkin nanti kita tunjuk saja ketua kelasnya siapa. Nah, bisa saya kasihkan ketua kelas, kemudian Anda mengcopy sendiri. Ya. Buku acuan, buku teks dan buku acuan berbeda. Kalau buku teks itu yang saya gunakan untuk mengajar ini. Tapi saya tambahkan ada buku acuan atau reference book, yaitu Vector Analysis Sound Series. Pengarangnya adalah Murray Spiegel. Ya. Jadi kalau yang utama ya Anda harus punya adalah buku teksnya. Dan ini buku teks ini akan Anda pakai tidak hanya untuk kelas ini aja, Anda pakai juga nanti di engineering math. Kebetulan saya juga mengajar di engineering math atau matematika teknik ya. Jadi nggak ada salahnya kalau Anda bisa punya kopi semua dan hard copy-nya. Biasanya kalau bukan pandemi seperti ini, ya pandemi pun saya open book. Jadi alangkah baiknya kalau Anda punya buku ini sebagai engineer, calon engineer, sebaiknya Anda punya buku yang cukup lengkap ini. Kalau tujuan perkuliahan, ya, jadi di sini memahami konsep diferensial dan integral vektor. Jadi nanti dalam aplikasi engineering maupun aplikasi saintifik ya sangat dibutuhkan. Tidak hanya vektor saja, juga peubah kompleks. Jadi di situ nanti akan diskusi tentang diferensial dan integral vektor. Ya. Nah, ini subnya. Saya tidak akan membaca detail ya. Nanti Anda sudah punya, tapi paling tidak filosofinya Anda tahu. Di hari pertama ini kita bicara reviewing vektor. Namanya adalah vektor algebra, aljabar vektor. Ya. Aljabar vektor. Ini mungkin sudah Anda dapatkan sewaktu Anda di fisika dasar ya, dan juga waktu Anda di SMA. Kita review lagi, dan kemudian kita akan masuk nantinya di mulai dengan vektor derivatif. Ya, ada apa? Vektor derivatif, ada curve, ada gradient, ada gradient dan divergence. Kemudian juga ada vektor integral. Ya. Jadi ada berapa ini? Introduction, vektor derivatif, vektor integral, dan terakhir nanti kompleks, peubah kompleks ya, yang isinya adalah kompleks analisis dan kompleks integration. Semuanya ada di buku. Jadi Anda akan belajar bab 9, bab 10, bab 13, dan bab 14. Hampir khatam itu. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan Anda buka, nggak apa-apa. Ini cukup pendek. Sebelum saya tutup, pindah yang materi. Atau Anda bisa lewat WA atau lewat teks di sini ya. Oke. Kita tutup, kita ganti ke kuliah kita yang pertama.